Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala syafarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Segenap pemirsa Muma TV dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, dan manakala kita selalu bersyukur kepadanya, tentunya la azidannakum, akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya manakala kita mengingkari nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada kita, yaitu innahu lakum aduwwum mubin. Segenap pemirsa Muma TV yang dirahmati Allah, puasa Ramadan yang sedang kita jalankan tidak lain adalah dalam rangka ujian bagi umat Islam, khususnya bagi kita semuanya. Ujian dalam pengertian kita diuji baik secara mental, fisik maupun yang lain untuk tetap mentaati aturan-aturan di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh sebab itu saya berkali-kali menyampaikan bahwa hakikat puasa tidak lain adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wassahawat. Al-imsaku anil akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi wassahawat, yakni fi kulli yaumin wa lailatin, baik dalam siang harinya maupun di malam harinya. Oleh sebab itu ada dua hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Yang pertama, yang membatalkan puasa dari sisi atau segi fisik, yaitu dengan sengaja makan ataupun minum di siang hari. Tetapi ada kalanya yang membatalkan puasa, membatalkan nilai pahala puasa, yaitu dengan kita melepaskan selepas-lepasnya nafsu-nafsu, keinginan-keinginan kita yang kemudian tidak lagi kita kendalikan. Karena dalam hal ini Rasulullah SAW telah memberikan peringatan, sebagaimana di dalam hadis Nabi, kita semuanya disuruh untuk menahan nafsu kita, menahan emosi kita, menahan hal-hal yang membawa kejelekan dan keburukan baik bagi dirinya maupun kepada orang lain. Segenap pemirsa Muma TV yang dirahmati Allah, banyak persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan puasa yang tentunya kita semuanya harus mengetahui. Ada satu pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita sebagai pasangan suami istri yang kebetulan di bulan Ramadan, khususnya di malam hari, kami karena menjadi fitrahnya melaksanakan hubungan, yaitu hubungan suami istri, dan ternyata setelah selesai melaksanakan hubungan suami istri itu, kemudian dengan tidak sengaja kami tertidur lelap, dan begitu bangun ternyata sudah melebihi
waktu yang dibolehkan untuk makan sahur. Artinya waktu subuh, waktu terbitnya fajar sudah terlalui atau terlampaui. Apakah hal itu membatalkan puasa kita atau sebaliknya tetap kita menjalankan ibadah puasa? Maka sesuai dengan apa yang ada disampaikan dalam syariat agama Islam, penjelasan-penjelasan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa Ramadannya dengan berkewajiban mandi jinabah, karena hal itu adalah ketidaksengajaan. Selanjutnya ada hal lain yang berkaitan dengan keabsahan puasa Ramadan. Bagaimana hukumnya? Mohon maaf, orang yang inzalul mani, mengeluarkan mani itu di siang hari, karena siang hari adalah hari yang tidak dibolehkan untuk melaksanakan hal-hal yang seperti itu. Tetapi ini dengan tidak sengaja kemudian kita mengeluarkan mani, maka dalam hal ini secara hukum fikih, manakala bi ghairi amdin, dengan tidak sengaja, hal itu tidak membatalkan puasanya seseorang, tetapi harus tetap menjalankan kesucian, yaitu dengan mandi jinabah. Berbeda kasusnya manakala inzalul maniyyi adalah bi'amdin, yaitu dengan sengaja, maka tidak sebatas membatalkan puasa saja, bahkan dihukumi berdosa sebab dia tidak mampu menahan nafsunya. Selanjutnya masih ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah keabsahan puasa. Saya sebagai seorang wanita yang kebetulan saya menjalankan ibadah puasa Ramadan 5 menit sebelum berbuka puasa, kemudian tiba-tiba saya merasa ada hal yang keluar min qabulin, dari qabul saya, artinya dari jalan depan, yaitu berupa dam atau darah M. Nah, apakah saya harus kemudian melaksanakan berbuka dengan menahan, atau sebaliknya di saat itulah saya harus berbuka? Maka sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam, di saat keluar meskipun tinggal beberapa menit kita masuk kepada waktunya berbuka puasa, maka hal ini tetap membatalkan puasa. Dan manakala justru kita tidak membatalkan puasa, ya tentunya tidak sah puasanya, bahkan kita termasuk orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang berkaitan dengan hukum-hukum yang masalah puasa. Sehingga dengan hukum-hukum itulah bagi kita semuanya bisa mengetahui bagaimana kita melaksanakan puasa dengan santai, enjoy, senang, dan sekaligus tidak melanggar hukum. Kemudian ada persoalan lagi, ini yang berkaitan dengan bagaimana hukumnya berpuasa Ramadan bagi para pekerja-pekerja yang ada di luaran. Artinya pekerja keras, bukan di kantoran, di tempat-tempat yang nyaman, yang sejuk, tetapi adalah di lapangan yang cukup panas, terik matahari dan lain sebagainya. Maka bagi yang demikian, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan nafkah atau menafkahi keluarganya. Jika ia tidak bekerja, maka keluarganya akan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa ini itu dan lain sebagainya, karena memang itu adalah penghasilan yang pokok. Maka oleh sebab itu menurut pendapat ulama ada yang membolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan, tetapi nanti setelah selesai puasa Ramadan dia wajib qadaan li siyamihi, mengqadani puasa-puasa yang telah ditinggalkannya. Itulah yang berkaitan dengan hukum-hukum
berpuasa Ramadan. Kemudian di dalam penjelasan lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang atau masuk di bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa ahyaul lail, menghidup-hidupkan malam dengan qiyamul lail fi Ramadan, melaksanakan sholat tarawih, sholat tahajud dan lain sebagainya. Pertanyaannya, di masyarakat kita biasanya melaksanakan sholat tarawih, yaitu setelah sholat Aisyah dilanjutkan dengan sholat sunnah witir sebagai penutup di antara sholat-sholat sunat. Apakah boleh kemudian setelah saya tidur bangun melaksanakan sholat sunat tahajud? Nah, hal ini sebagaimana dalam tarjih Muhammadiyah dibolehkan untuk melaksanakan sholat sunat tahajud, karena sholat sunat tahajud berbeda dengan qiyamul lail fi Ramadan, dengan tarawih, baik waktunya, tujuannya, perintahnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sholat tahajud boleh dilaksanakan meskipun kita telah menjalankan sholat tarawih dan sekaligus sholat witir. Dan setelah sholat tahajud itu kita tidak boleh lagi kemudian menjalankan sholat sunat witir, karena sudah dilakukan sebelumnya. Demikian secara singkat hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Manakala ada kekeliruan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.